Hai everything. Halo semuanya. Nama saya Dimas. Saya dari kelas 12 IPS 1. Seperti yang kita ketahui, dunia sedang dilanda pandemi coronavirus atau yang disebut juga dengan COVID-19. Namun, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? WHO mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang berasal dari Wuhan, Cina. Nama tersebut diberikan oleh WHO pada Selasa 11 Februari 2020. Singkatan COVID-19 juga memiliki rincian seperti CO berarti corona, V mengacu ke virus, D untuk disease, dan 19 tahun. Wabah penyakit tersebut pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019. WHO menjelaskan nama tersebut dipilih untuk menghindari stigmatisasi sebagaimana paduan penamaan virus yang dikeluarkan oleh WHO pada 2015. Sebelumnya WHO memberikan nama sementara untuk coronavirus ini dengan sebutan 2019 nCoV, sedangkan Komisi Kesehatan Nasional Cina menyebut sementara novel coronavirus pneumonia atau yang disingkat dengan NCP. Lalu, bagaimana sejarah COVID-19? Pertama kali diidentifikasi pada 1960 silam. CDC dalam lamannya menulis bahwa virus corona yang menjangkiti manusia pada awalnya diidentifikasi pada pertengahan 1960 silam. Pada zaman itu, corona dianggap virus flu biasa. Meskipun ada korban meninggal pada saat itu, namun virus corona di tahun 60 hingga 70-an belum dianggap penyakit yang serius. Teknologi medis belum secanggih sekarang, ditambah dengan virus corona yang belum bermutasi, membuat orang menganggap bahwa corona merupakan penyakit flu biasa. Lalu berkembang pada tahun 2020, virus corona mulai dianggap sebagai virus yang berbahaya. Pada 2002, virus corona baru dianggap fatal dan berbahaya. Keluarga virus corona yaitu SARS, MERS, dan juga SARS-CoV adalah satu jenis corona yang berasal dari hewan. Diprediksi kelelawar atau ular yang menyebar dalam tubuh musang. Karena penyebaran yang terjadi di 26 negara, SARS dianggap salah satu keluarga virus corona yang fatal dan berbahaya. Gejalanya mirip dengan flu biasa, yakni demam, sakit kepala, diare, dan menggigil. Pada akhirnya penderita juga akan mengalami masalah pada pernapasan, di mana gejala ini merupakan gejala khas dari virus corona. COVID-19 yang muncul pada 2019 merupakan virus corona model baru yang lebih kompleks dan lebih berbahaya dibanding pendahulu-pendahulunya. Virus corona COVID-19 yang muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada 2019 silam merupakan virus corona terbaru yang lebih kompleks dan berbahaya dibanding SARS dan MERS. Tingkat penyebaran COVID-19 terbilang sangat cepat, bahkan WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Sampai saat ini, belum ada obat atau antivirus yang efektif mengatasi virus corona terbaru ini. Pembuatan vaksin corona juga diprediksi akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga saat ini karantina dan kebijakan negara untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang masih menjadi satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Itu pun belum bisa dibilang efektif. Waktu rata-rata inkubasi dan paparan terhadap gejala COVID-19 adalah 14 hari. Terkadang bisa lebih. Seperti ditulis Science Daily, hal ini menegaskan bahwa inkubasi corona yang sangat mirip dengan SARS dan MERS, yakni antara 11 hingga 14 hari. Lalu, apa solusi untuk menangkal coronavirus agar kita tidak terjangkit dan juga agar penyebaran coronavirus atau COVID-19 ini tidak semakin luas? Para ilmuwan sepakat bahwa virus apapun bentuk dan jenisnya pasti akan terus bermutasi dan berevolusi dalam inangnya. Intinya adalah bagaimana manusia dapat berpacu dengan waktu untuk menemukan obat dan antivirus yang efektif mengatasi COVID-19. Jika bermutasi dan evolusi virus terjadi lebih cepat, maka penyebaran dan tingkat kematian bisa terus bertambah. Berikut adalah beberapa cara yang disampaikan oleh WHO agar kita terhindar dari coronavirus atau COVID-19. 1. Sering-sering mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, kita akan membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Dan juga kenapa kita harus mencuci tangan? Karena tanganlah yang paling sering menyentuh sesuatu. Sehingga jika ada virus ataupun kuman di tangan kita, maka akan mati dengan cepat. 2. Hindari menyentuh area wajah. Kenapa menghindari menyentuh area wajah? Karena area wajah merupakan salah satu area yang sangat sensitif, sehingga ketika ada virus atau kuman yang masuk ke wajah kita, maka akan lebih mudah terjangkit.
Tiga, hindari berjabat tangan dan berpelukan. Seperti yang kita ketahui tadi, tangan merupakan anggota tubuh yang paling sering menyentuh sesuatu, sehingga kita harus menghindari berjabat tangan dengan seseorang. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah orang tersebut sudah terjangkit atau tidak. 4. Jangan berbagi barang pribadi. Seperti yang kita ketahui, barang-barang pribadi menyimpan kuman-kumannya sendiri atau virus-virusnya sendiri yang kita tidak ketahui, sehingga kalau bisa menghindari hal-hal tersebut. Yang kelima, etika ketika bersin dan batuk. Jika kita batuk atau bersin, sebaiknya menggunakan masker dan menghindari keramaian, sehingga virus yang ada di kita itu tidak menyebar kepada orang lain. 6. Bersihkan perabotan di rumah. Membersihkan peralatan-peralatan kita sehari-hari dapat membantu kita mencegah penyebaran virus corona, di mana jika kita membersihkan tempat-tempat tersebut, berkemungkinan besar bahwa virus tersebut akan mati. 7. Jaga jarak sosial. Seperti yang kita ketahui sekarang, dunia sedang dilanda pandemi coronavirus atau COVID-19, sehingga membuat kita harus menjaga jarak antara satu sama lain. Sebisanya minimal 1 meter kepada orang lain, karena itu merupakan salah satu cara agar virus corona tidak terjangkit kepada kita. 8. Hindari berkumpul dengan jumlah banyak. Seperti poin yang di atas tadi, bahwa kita harus menjaga jarak sosial. Dengan tidak berkumpul ataupun menjaga jarak kita antara satu sama lain akan membuat kita jauh lebih aman untuk tidak terkena COVID-19. Dan itulah dia poin-poin yang disampaikan oleh WHO. Namun saya memiliki pendapat pribadi saya sendiri tentang mengenai COVID-19 ini. Untuk semua masyarakat, hendaknya kita berkesinambungan antara satu sama lain dan bekerja sama, dimana kita harus menahan kebosanan kita di rumah, seperti yang biasanya sekolah, tidak sekolah, lalu kita di rumah dan tidak kemana-mana, dan itu membuat suatu hal yang sangat membosankan. Namun kita harus tetap menjaga hal tersebut, karena agar coronavirus ini tidak menyebar luas kemana-mana, sehingga ketika nanti semua sudah reda, semua sudah aman, baru kita akan keluar jalan-jalan. Sekarang kita harus tetap di rumah, menjaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan. Itulah poin-poin yang dapat saya sampaikan, dan juga pengertian beserta sejarah dari coronavirus. Semoga itu dapat membantu. Selamat siang dan terima kasih.